contohnya gini, anaknya Jackie Chan contohnya. Anak Jackie Chan bapaknya lagi pawai anti narkoba, anaknya ketangkap narkoba. Anaknya Stallone meninggal kalau nggak salah bunuh diri. Banyak anak-anak yang akhirnya depresi karena orang tuanya terlalu hebat. Pernah nggak kepikiran? Karena menurut gue kalian berdua terlalu hebat in media gitu. Si anak ini kan akan berpikiran bahwa gue harus seperti bapak gue. Dan belum tentu loh dia bisa seperti itu. Masukan yang bagus. Begini. It's true. Iya benar-benar ya. Enggak, Kadang-kadang sih kepikiran kayak gitu simpelnya, apapun nanti anak gue, sehebat apapun nanti anak gue, atau semaksimalnya nanti anak gue udah besar, yang paling penting gue sebagai orang tua dari kecil cuman harus tanamin satu aja sama anak gue. Kesederhanaan dalam dirinya, kebaikan hati, dan selalu positif thinking. Tapi Raffi, gue ngerti. Kata-kata lu gue ngerti. Tapi lu tidak pernah mengalami orang tua lu seperti lu. Kalau gue dulu selalu dapat pelajaran dari bokap gue. Dia selalu bilang gini, jangan pernah lihat papa. Jangan pernah lihat siapapun yang hebat. Boleh kamu mengagumi mereka, tapi jadilah diri kamu sendiri. Sehingga apapun nanti jadinya kamu, itulah kamu. Syukurilah apa yang ada, dan ya itulah kamu. Itu yang kamu dikasih sama Tuhan. Secukupnya, sekurangnya bersyukur aja. Gue tuh selalu dikasih itu. Jadi gue tuh dulu ya ngelihat bokap gue. Dulu bokap gue pernah jadi orang hebat di mata gue. Dia seorang direktur sebuah bank. Dari gue tuh istilahnya hidup berkecukupan. Ini gue sharing sedikit gitu ya, yang pengalaman yang gue pernah dapat. Makanya gue gue tuh nggak pernah lihat orang, gue nggak pernah peduli orang di sekitar gue. Yang penting gue berusaha semaksimal gue aja. Bokap gue dari dulu istilahnya setiap seminggu sekali gue dimanjain, gue dibeliin mainan apapun saat bokap gue mampu. Tapi saat bokap gue dulu pernah jatuh sampai susah banget. Gue sampai waktu itu gue masih kecil ya, gue masih SD. Gue inget, "Pah, kok kita nggak pergi lagi sini, Pah?" Enggak ya, nggak bisa. Pertama bokap gue nggak ngasih tahu gitu. Sampai gue akhirnya menyadari gitu, oh mungkin bokap gue udah dilikuidasi banknya, udah nggak kerja. Akhirnya gue sampai yang tadi gue di sekolah yang bagus di Bandung, sekolah yang swasta yang mahal, sampai gue yang waktu itu gue menyadari sendiri gitu, akhirnya gue pindah ke sekolah negeri, gue berusaha sendiri. Jadi ya itulah gue jadi berpikir karena gue ditanamkan ajaran sama orang tua itu ya udah jadi diri sendiri, harus berpikir positif seperti itu. Jadi gue nggak pernah mikir yang aneh-aneh gitu loh. Jadi apapun bisa nanti gue juga punya. Tapi lu pada saat ngerasain bapak lu jatuh, lu tertekan kan? Dulu mungkin gue masih kecil ya. Tertekan sih enggak, karena gue masih kecil. Gue cuma ngelihat. Tapi kenapa lu mau keluar mata baru? Iya, bukan, gue inget bokap gue aja waktu itu. Gue inget bokap gue aja karena gue tuh pindah ke Jakarta, gue berkarir. Karena waktu itu gue nggak pengen nyusahin orang tua gue aja. Jadi akhirnya gue mutusin ya udahlah, kalau emang gitu gue pindah ke Jakarta aja deh. Gue ya syuting atau apa, waktu itu ada tawaran, gue dimulai dari situ. Jadi gue cuma inget bokap gue doang gitu. Jadi sehebat apapun bokap gue. Ayah yang hebat kah? Hah? Ayah yang hebat kah ayah? Wah, ayah yang hebat. Di mata gue, meskipun dari sukses sampai bokap gue pernah terjatuh, setelah terjatuh sakit dan meninggal. Tapi di mata gue, dia bokap yang hebat. Jadi ya gue juga, karena pengalaman hidup gue gitu, gue jadi yakin gitu bahwa kalau gue punya anak nanti, yang paling penting gue bisa tanamkan sama anak gue itu, ya udah lu jadi diri lu sendiri. Lu mau sukses lu sebegini, ya lu syukurin aja. Gitu. Jadi gue juga akan menanamkan hal itu sama anak gue. Ketika orang tua jatuh tuh biasanya dia nutupin dari anaknya kan, bokap lu ngelakuin ya, itu. Pertama pasti nutupin, apalagi gue masih kecil. SMP lah, 1 SMP gue baru ngerti, 2 SMP lah gue baru ngerti. Amit-amit ya. Tapi kalau misalnya hal tersebut kejadian di lu misalnya, kepikiran nggak sih anak ini gimana? Si anak gimana? Anak lu. Ya kepikiran, tapi ya mudah-mudahan itu. Makanya gue selalu bilang dari kecil ya kita ajarin lah, makanya gue sama Gigi nih, ini contoh hal kecil ya.
ya namanya mungkin perempuan, dia ngomong sama gue, ini anak bayi nih mau lahir kan anak gue, yang nanti ya namanya mungkin anak cewek, nanti beliin selimutnya yang bagus ya, yang gini ya harganya mungkin mahal. Gue bilang sama dia, yang ntar anak kita kalau udah bayi ataupun anak kecil jangan kebiasaan dibeliin barang-barang yang bagus, yang biasa aja gitu loh. Kenapa? Lu kan punya uang banyak. Nggak usah, gue bilang nggak usah, karena gue dari kecil nggak pernah dimanjakan dengan hal gitu. Gue aja dari kecil mungkin gue tidurnya aja bisa di karpet sama bokap gue berdua, atau bokap dari gue tidur di kasur yang bagus sampai itu gue dari kecil tuh, pas gue udah dewasa dikit sampai gue tidur di karpet sama bokap gue. Karena? Jadi gue, Kenapa tidur di karpet? ya karena waktu itu kita pindah rumah yang itu dijual, kita pernah Ini intinya pernah jatuh. Jadi gue merasakan waktu itu di saat keluarga gue itu jatuh, gue sebagai anak melihat, nah dan gimana bokap gue tuh men-treat gue supaya, ya apalagi gue sebagai anak paling besar gitu, harus tetap kuat dan jangan pernah melihat, ya semuanya jangan pernah melihat dari harta, dari kekuasaan, dari kekayaan gitu. Jadi ya, makanya gue ngotot sebenarnya gue cita-citanya pengennya anak gue yang pertama ini laki-laki, bukannya apa-apa karena gue sendiri Merasakan hal tersebut. anak pertama laki-laki. Dan di saat bapak lu jatuh, bokap jatuh, dia tetap jadi panutan lu. Jadi panutan gue sampai apapun dia tetap ada-adain buat gue. Cuman saat gue tahu wah bokap gue udah kena musibah bang itu, gue juga berpikir sendiri gitu. Dan akhirnya bokap gue ngajak ngomong waktu itu, papa nih sebenarnya udah nggak kerja, bla 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 bla. Di situ gue mengerti gitu. Ya awalnya bokap gue nutup-nutupin, tapi ya, ngomong sama gue waktu itu usia gue Kesel nggak tapi? Hah? Kesel nggak dengar itu? Kesel? Enggak sama sekali kesel. Gara-gara waktu itu gue inget SMP, teman-teman gue pada punya motor, gue pengen beli motor. Ya bokap gue tuh lama banget sih beliin gue motor. Waktu itu motor ya zaman dulu masih harga 4 juta motor itu. Ada motor Cina gue minta beliin, nggak dikasih sama bokap gue. Kenapa? Akhirnya mungkin bokap gue, iya besok ya gitu. Gue tungguin terus setiap besok. Akhirnya mungkin bokap gue kesian kali. Akhirnya dia ngomong, papa tuh sekarang kerjaannya lagi nggak ada. Akhirnya dari situ gue ngerti, dan dari situ gue bilang, wah ya udah. Akhirnya pas gue SMA, oke lah gue cari duit sendiri gitu. Tapi ya itu gue thanks God sama bokap gue tuh, gue diajarin tentang apa ya, kesederhanaan lah. Sangat. Oke, terakhir Raffi sebelum gue break.